Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga suasana hati sahabat selalu cerah seperti sinar mentari pagi, dan tubuh pun tetap semangat menjalani hari. Di usia yang terus bertambah, setiap napas adalah berkah, dan setiap langkah adalah hadiah. Kami sangat bersyukur bisa kembali menyapa sahabat semua melalui video ini. Terima kasih sudah setia menonton, mendengarkan, dan berbagi kebaikan bersama kami. Boleh dong, sebelum kita mulai, sahabat tulis di kolom komentar, usia sahabat sekarang berapa, asal dari mana, dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Misalnya, saya Burini, 67 tahun, dari Magelang. Alhamdulillah masih kuat jalan pagi 30 menit tiap hari. Atau, saya Pak Herman, 72 tahun, dari Palembang. Belakangan sering pegal-pegal. Kami ingin mengenal sahabat lebih dekat, karena setiap orang punya cerita, dan kami ingin jadi bagian dari perjalanan sehat sahabat semua. Dan untuk siapapun yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan, kami doakan dari hati yang paling dalam. Semoga segera pulih, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bagi yang masih sehat, semoga sehatnya terus terjaga, semakin bugar, semakin bahagia, dan semakin bersyukur setiap hari. Sahabat Lansia Sehat, tahukah sahabat, salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga seiring bertambahnya usia adalah kekuatan otot. Tapi sayangnya, banyak yang abai. Padahal, otot itu ibarat fondasi tubuh. Ketika otot mulai melemah, kita mulai sulit berdiri lama, naik tangga terasa berat, dan jalan kaki jadi cepat lelah. Kalau otot kita lemah, kegiatan sederhana pun terasa jadi beban. Tapi tenang, kabar baiknya, kekuatan otot masih bisa dijaga, bahkan diperbaiki. Caranya tidak harus dengan angkat beban di gym, atau olahraga berat yang membuat nafas tersengal. Cukup dengan kombinasi gerakan ringan yang rutin dan asupan makanan yang tepat, terutama dari buah-buahan tertentu. Nah, di video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang buah-buahan terbaik untuk menjaga dan memperkuat otot di usia lansia. Kita akan bahas satu persatu, bukan hanya jenis buahnya, tapi juga kandungan nutrisinya, cara mengonsumsinya, dan kenapa buah itu penting untuk otot kita. Sebelum itu, yuk kita renungkan sejenak. Coba sahabat ingat-ingat, apakah belakangan ini sahabat sering merasa lemas meski tidak banyak aktivitas? Apakah tangan atau kaki sering terasa kesemutan, kaku, atau kehilangan tenaga saat bangun tidur? Atau, sahabat merasa berjalan jadi lebih pelan, dan sulit berdiri dari duduk? Jika iya, mungkin itu tanda-tanda otot sahabat mulai melemah. Tapi tidak perlu khawatir, karena hari ini, kita akan belajar bagaimana buah-buahan bisa jadi solusi sederhana namun luar biasa. Dan kenapa buah? Karena buah itu alami, praktis, tidak memberatkan pencernaan, dan kaya akan zat yang dibutuhkan tubuh lansia. Kalau tubuh kita ini ibarat mesin tua yang butuh perawatan lembut, maka buah-buahan adalah pelumas alaminya. Nah, supaya sahabat bisa menyimak dengan nyaman, silakan ambil posisi duduk yang paling rileks. Bisa sambil minum teh hangat, atau ngemil potongan pepaya segar. Karena setelah ini, kita akan mulai membahas kenapa otot kita bisa melemah seiring bertambahnya usia, dan bagaimana buah bisa membantu. Sebelum lanjut, kami ingin sahabat tahu bahwa kami menyusun video ini khusus untuk sahabat lansia seperti Anda. Bahasa yang digunakan akan sederhana, jelas, dan tidak membuat pusing. Kita tidak akan menggunakan istilah medis yang membingungkan, tapi tetap berdasarkan fakta dan saran ahli. Karena itulah kami mohon bantuannya. Sahabat, kalau merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komentar usia dan kota asal, dan bagikan video ini ke teman-teman lansia lainnya. Bisa jadi, dengan berbagi video ini, sahabat sedang menyelamatkan seseorang dari risiko cedera akibat otot yang melemah. Dan satu hal lagi, setiap video yang kami buat, selalu disertai dengan niat tulus untuk membantu, bukan sekadar memberi informasi. Karena kami tahu, di balik layar ada sosok-sosok luar biasa, ayah, ibu, kakek, nenek, pensiunan guru, petani, ibu rumah tangga, yang tetap ingin kuat, sehat, dan bermanfaat meski usia sudah tak muda lagi. Kami percaya, usia bukan alasan untuk menyerah, melainkan waktu yang tepat untuk lebih mencintai tubuh sendiri. Dan salah satu bentuk cinta itu adalah memilih makanan yang tepat, seperti buah-buahan yang akan kita bahas bersama. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas kenapa otot perlu dijaga di usia lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi pada otot saat kita menua? Apa risiko yang bisa muncul kalau dibiarkan begitu saja?
Dan kenapa nutrisi dari buah jadi kunci penting? Yuk, kita lanjut bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini, sahabat lansia sehat. Jangan kemana-mana, video ini masih panjang, dan isi manfaatnya sangat sayang untuk dilewatkan. Sahabat lansia sehat, di bab sebelumnya kita sudah saling sapa dan bicara sedikit tentang pentingnya menjaga kekuatan otot. Sekarang, saatnya kita memahami kenapa si otot harus benar-benar dijaga, apalagi saat usia tidak lagi muda. Sebelum menjawab itu, coba sahabat bayangkan tubuh kita ini seperti bangunan. Kerangka bangunan itu adalah tulang, dan dinding-dindingnya adalah otot. Kalau dindingnya mulai rapuh atau runtuh, maka seluruh bangunan akan mudah goyah. Begitu juga dengan tubuh kita. Tanpa otot yang kuat, berdiri pun jadi tidak seimbang, berjalan jadi tidak stabil, dan risiko jatuh jadi meningkat. Kaca pembesar mengarah ke kiri. Apa yang terjadi pada otot saat kita menua? Secara alami, mulai usia 30 tahun ke atas, otot kita perlahan mulai berkurang masanya. Proses ini disebut sarkopenia. Mungkin istilahnya asing, tapi gejalanya sangat umum. Kaki cepat pegal saat berdiri lama. Sulit bangkit dari duduk tanpa bantuan. Lengan tak sekuat dulu saat mengangkat barang. Jalan jadi lebih lambat, sering tersandung. Sarkopenia bisa makin cepat terjadi jika tubuh kita kurang gerak, kurang gizi, atau terlalu sering duduk diam. Menurut data dari berbagai penelitian medis, seseorang bisa kehilangan hingga 30 hingga 50% massa ototnya saat mencapai usia 70 tahun ke atas jika tidak dijaga dengan baik. Dan ini bukan soal penampilan loh, sahabat, tapi menyangkut kualitas hidup. Bayangkan, betapa repotnya jika kita tidak bisa lagi mengangkat galon air, membersihkan rumah sendiri, atau bahkan sekadar berjalan ke kamar mandi tanpa bantuan. Otot lemah, aktivitas terbatas. Hidup pun jadi tidak sebebas dulu. Tanda peringatan 2. Apa risiko bila otot dibiarkan melemah? Berikut adalah beberapa risiko nyata yang mengintai jika otot terus melemah tanpa penanganan. Risiko jatuh dan patah tulang meningkat. Otot yang lemah tidak mampu menopang tubuh saat terjadi kehilangan keseimbangan. Sekali jatuh, apalagi di usia lanjut, dampaknya bisa sangat serius. Patah tulang pinggul, tulang belakang, bahkan bisa memicu komplikasi lain. Mobilitas terbatas. Tidak bisa naik tangga, jalan jauh, atau berdiri lama membuat lansia cenderung pasif. Akibatnya, tubuh jadi makin lemah karena kurang digunakan. Ini lingkaran setan. Lemah tidak gerak, makin lemah. Mudah sakit dan lambat sembuh. Otot yang kuat juga membantu sistem imun dan metabolisme. Ketika otot menyusut, tubuh jadi lambat merespon pemulihan dari penyakit atau cedera. Kehilangan kemandirian. Ini mungkin yang paling menyedihkan. Karena otot lemah, seseorang harus dibantu untuk hal-hal kecil. Ke kamar mandi, ganti baju, makan. Akhirnya, hidup bergantung pada orang lain. Nah, sahabat lansia sehat tentu tidak ingin mengalami hal-hal seperti itu, bukan? Perisai 2. Maka dari itu, otot harus dijaga. Tapi kabar baiknya, otot bisa dilatih dan dipelihara, bahkan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas sekalipun. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Asalkan diberi rangsangan yang tepat, baik dari gerakan maupun makanan, otot akan tetap aktif dan berfungsi optimal. Otot itu ibarat api unggun kecil. Kalau tidak diberi kayu bakar, nutrisi, dan tidak dikipasi, aktivitas, apinya pelan-pelan padam. Tapi jika diberi asupan yang tepat dan gerakan ringan setiap hari, ia akan tetap menyala dan menghangatkan tubuh kita. Apel merah lalu. Di mana peran buah? Sahabat mungkin bertanya. Buah itu kan bukan daging, bukan telur. Apa benar bisa bantu kekuatan otot? Jawabannya, ya, bisa sekali. Buah memang bukan sumber protein utama seperti telur atau ikan. Tapi buah mengandung zat-zat penting yang mendukung kerja otot secara tidak langsung, seperti kalium membantu kontraksi otot dan menjaga keseimbangan cairan. Magnesium mengurangi kram dan kaku otot. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, yang mendukung struktur otot dan sendi. Antioksidan melawan radikal bebas yang merusak sel otot. Serat dan air menjaga pencernaan, agar penyerapan nutrisi dari makanan lain lebih maksimal. Buah-buahan adalah pelengkap yang sangat penting. Tanpa zat-zat pendukung dari buah, tubuh sulit membangun otot dari protein saja. Jadi bisa dibilang, buah itu seperti asisten yang memastikan semua proses berjalan lancar. Dan yang lebih penting, buah sangat cocok untuk lansia karena teksturnya mudah dikunyah,
mudah dicerna, tidak menimbulkan kolesterol, rasanya menyegarkan dan membuat semangat makan. Jadi, ketika otot kita mulai melemah, salah satu cara paling sederhana untuk membantu memperkuatnya adalah menambahkan buah tertentu dalam pola makan harian. Wajah berpikir tapi, tidak semua buah sama manfaatnya. Nah, jangan asal pilih juga ya, sahabat. Tidak semua buah berfungsi sama. Ada buah yang bagus untuk daya tahan tubuh, ada juga yang sangat baik untuk jantung, dan ada pula yang khusus mendukung kerja otot. Di video ini, kita akan bahas secara khusus buah-buahan yang terbukti mendukung kekuatan otot, terutama bagi lansia. Tidak hanya berdasarkan rasa atau bentuknya yang cantik, tapi dari kandungan gizinya yang memang telah diteliti dan direkomendasikan para ahli gizi dan dokter. Kita akan mulai dari buah yang paling mudah ditemui dulu, yang sahabat bisa beli di pasar tradisional, warung, atau bahkan dari kebun sendiri. Lalu kita naikkan ke buah yang mungkin jarang dikonsumsi, tapi manfaatnya luar biasa untuk menjaga tenaga di usia senja. Kami yakin setelah menonton video ini sampai selesai, sahabat akan mulai melihat buah bukan hanya sebagai camilan manis, tapi sebagai investasi alami untuk menjaga kebugaran dan kekuatan tubuh. Sahabat lansia sehat, di bab sebelumnya kita sudah memahami bahwa otot bisa melemah seiring bertambahnya usia, dan itu bisa berdampak besar pada kualitas hidup kita. Tapi, kabar baiknya, kita bisa melawan proses tersebut dengan asupan yang tepat, dan salah satu sumbernya adalah buah-buahan. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Apa saja sebenarnya nutrisi penting dalam buah yang bisa membantu menjaga, merawat, dan memperkuat otot kita di usia lanjut? Banyak orang menganggap buah hanya sekadar pencuci mulut yang menyegarkan. Tapi kenyataannya, di dalam setiap gigitan buah terdapat zat-zat gizi ajaib yang bekerja di dalam tubuh secara diam-diam namun berdampak nyata. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kalium, sang penjaga keseimbangan otot. Kalium atau potasium adalah mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh otot. Perannya antara lain mengatur kontraksi otot, termasuk otot jantung, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit agar otot tidak kaku atau kram, membantu mengurangi kelelahan otot setelah bergerak. Buah seperti pisang, alpukat, dan jeruk mengandung kalium tinggi. Ini sebabnya banyak atlet makan pisang sebelum atau sesudah latihan, untuk mencegah kram dan mempercepat pemulihan. Bagi lansia, kalium juga penting untuk menghindari kelemahan otot mendadak yang bisa memicu jatuh atau cedera. Tapi perlu dicatat, jika sahabat memiliki gangguan ginjal, asupan kalium perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jeruk 2. Vitamin C, sahabat otot yang sering diremehkan. Vitamin C bukan hanya untuk daya tahan tubuh atau mencegah flu. Vitamin ini ternyata berperan besar dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah jaringan penyambung yang mengikat otot dengan tulang dan tendon. Tanpa cukup kolagen, otot jadi mudah cedera, sendi terasa sakit, dan pemulihan jadi lebih lambat. Vitamin C juga merupakan antioksidan kuat yang melindungi otot dari radikal bebas, zat jahat yang mempercepat penuaan sel. Buah yang kaya vitamin C antara lain jeruk, lemon, dan buah citrus lainnya. Kiwi, stroberi, pepaya, jambu biji. Bagi lansia, vitamin C juga membantu penyerapan zat besi dari makanan, yang penting untuk mengangkut oksigen ke otot. Avokat 3. Magnesium, mineral anti kram dan anti kaku. Sahabat pernah merasa otot kaku di pagi hari, atau kram saat malam tidur? Bisa jadi itu karena kekurangan magnesium. Magnesium membantu mengendurkan otot setelah kontraksi, menurunkan ketegangan otot, mengatur sinyal saraf ke otot, supaya tidak terlalu tegang, menurunkan tekanan darah. Buah sumber magnesium antara lain alpukat, pisang, kurma, ara, fig, semangka. Dengan mengonsumsi buah tinggi magnesium secara rutin, sahabat akan merasa otot lebih lentur, lebih mudah bergerak, dan tidak cepat kaku saat bangun dari duduk atau tidur. Bisep kekar 4. Karbohidrat alami, energi untuk gerak. Otot tidak bisa bekerja tanpa energi. Dan energi paling cepat didapat dari karbohidrat, terutama yang berasal dari buah karena alami dan rendah risiko. Buah-buahan mengandung fruktosa, gula alami yang langsung digunakan tubuh untuk tenaga. Ini berbeda dengan gula tambahan dari makanan olahan yang justru bisa menumpuk lemak. Beberapa buah dengan karbohidrat alami yang baik. Pisang matang, mangga, kurma, anggur, buah naga. Dengan asupan karbohidrat yang cukup, sahabat tidak akan cepat lelah saat berjalan, berkebun, atau beraktivitas ringan lainnya.
Perisai 25. Antioksidan, pelindung sel otot dari kerusakan. Radikal bebas adalah musuh utama sel tubuh, termasuk sel otot. Mereka bisa merusak jaringan otot secara perlahan dan menyebabkan peradangan. Nah, buah kaya antioksidan bertugas untuk menangkal kerusakan ini, menjaga otot tetap sehat dan muda. Buah yang tinggi antioksidan antara lain: blueberry, strawberry, delima, anggur hitam, jeruk bali. Dengan rutin konsumsi buah ini, sahabat membantu melambatkan penuaan otot, mempercepat penyembuhan setelah cedera, dan menjaga kelenturan tubuh. 6. Serat dan air, pendukung penyerapan gizi. Mungkin sahabat bertanya, apa hubungannya serat dengan otot? Serat dari buah membantu sistem pencernaan kita bekerja optimal. Jika usus sehat, maka penyerapan nutrisi dari makanan lain seperti protein dan kalsium akan lebih maksimal. Dan jangan lupa kandungan air dalam buah. Otot kita butuh hidrasi agar tidak kaku. Dehidrasi bisa menyebabkan otot cepat lelah dan sulit bergerak. Buah tinggi serat dan air: pepaya, semangka, pir, apel, jeruk. Jadi, jangan sepelekan air dan serat dalam buah. Mereka adalah pendukung tidak langsung yang sangat vital bagi kekuatan otot. 7. Vitamin B kompleks, pengatur fungsi saraf dan energi otot. Vitamin B kompleks, terutama B6 dan B12, membantu mengalirkan sinyal dari otak ke otot, serta membantu metabolisme energi. Tanpa vitamin ini, sahabat bisa merasa lemas, cepat capek, dan lamban bereaksi. Buah yang mengandung vitamin B kompleks antara lain: pisang, alpukat, mangga, semangka, nangka. Vitamin B juga bantu mencegah kelemahan otot akibat saraf yang tidak responsif, terutama di lansia. Herba kombinasi nutrisi, kunci utama bukan satu, tapi banyak. Sahabat lansia sehat, yang membuat buah begitu istimewa adalah karena dalam satu buah bisa terdapat lebih dari satu jenis nutrisi kunci. Contoh, pisang punya kalium, vitamin B, magnesium, dan karbohidrat. Alpukat punya lemak baik, magnesium, kalium, dan vitamin B6. Jeruk punya vitamin C, air, serat, dan karbohidrat ringan. Jadi, ketika sahabat makan satu buah, sebenarnya sahabat sedang memberi banyak dukungan sekaligus ke otot, kekuatan, ketahanan, dan perlindungan. Bohlam listrik lalu, berapa banyak buah yang sebaiknya dimakan? Untuk lansia, idealnya 2-3 porsi buah per hari. 1 porsi 1 buah ukuran sedang, atau 1 cangkir potongan buah. Bisa dibagi pagi, siang, sore. Boleh dalam bentuk buah segar, jus tanpa gula, atau campuran dalam bubur smoothie. Yang penting tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan pribadi seperti gula darah atau fungsi ginjal. Pisang, sumber energi dan kalium untuk otot. Sahabat lansia sehat, setelah kita memahami berbagai nutrisi kunci dalam buah yang dapat membantu menjaga kekuatan otot, sekarang saatnya kita mulai mengenal satu persatu buah yang paling direkomendasikan. Dan buah pertama yang akan kita bahas adalah pisang. Pisang bukan buah yang asing bagi kita. Harganya terjangkau, mudah ditemukan di pasar, di warung, bahkan banyak yang menanamnya di pekarangan rumah. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, pisang adalah salah satu buah terbaik untuk menjaga kekuatan otot, terutama untuk lansia. Kenapa pisang begitu spesial untuk lansia? Jawabannya terletak pada kandungan nutrisinya yang lengkap dan ramah untuk tubuh lansia. Pisang mengandung kalium tinggi, yang penting untuk menjaga kontraksi otot dan mencegah kram. Magnesium, untuk merilekskan otot dan menurunkan ketegangan. Vitamin B6, yang membantu metabolisme energi dan memperbaiki kerja saraf. Karbohidrat alami, yang memberikan energi secara stabil. Serat larut, yang membantu sistem pencernaan tetap sehat. Dengan kombinasi tersebut, pisang sangat cocok dikonsumsi oleh lansia yang ingin tetap kuat, bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tanda tegangan tinggi manfaat pisang untuk kekuatan otot. Mari kita bahas lebih dalam manfaat pisang satu persatu. 1. Mencegah kram otot. Kram otot sering terjadi pada lansia, terutama di malam hari atau setelah berjalan. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan kalium dan magnesium. Pisang kaya akan 2 mineral ini. Dengan mengonsumsi pisang secara rutin, tubuh menjadi lebih seimbang dan otot pun tidak gampang tegang. 2. Memberikan energi cepat dan stabil. Pisang mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami seperti glukosa, fruktosa,
dan sukrosa. Ini memberikan energi cepat, tetapi tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Cocok dikonsumsi sebelum aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam. 3. Menjaga fungsi saraf dan refleks. Vitamin B6 dalam pisang membantu transmisi sinyal dari otak ke otot. Ini sangat penting agar gerakan tubuh tetap cepat tanggap, tidak lambat, dan refleks berjalan baik, terutama untuk mencegah jatuh. 4. Membantu pemulihan setelah aktivitas. Setelah lansia beraktivitas fisik, tubuh perlu waktu untuk pulih. Pisang mengandung nutrisi yang membantu mengisi kembali energi, meredakan ketegangan otot, dan mempercepat pemulihan. 5. Melancarkan pencernaan, membantu penyerapan gizi. Serat larut dalam pisang membantu melancarkan buang air besar, sehingga nutrisi dari makanan lain dapat diserap lebih baik. Ini mendukung otot secara tidak langsung dengan memperlancar sistem pencernaan. Alat makan 2 kapan waktu terbaik konsumsi pisang? Pisang bisa dikonsumsi kapan saja, tapi ada beberapa waktu yang sangat direkomendasikan untuk sahabat lansia. Pagi hari saat sarapan, untuk memberikan energi dan melancarkan pencernaan. 30 menit sebelum olahraga ringan, agar tubuh punya tenaga tanpa beban berat. Setelah aktivitas fisik ringan, membantu pemulihan dan mencegah kram. Sore hari, untuk menghindari ngemil makanan manis atau berlemak. Sahabat bisa mengonsumsinya langsung, atau diolah menjadi berbagai bentuk seperti potongan pisang dalam oatmeal, smoothie pisang dengan susu rendah lemak, pisang kukus atau rebus sebagai camilan sehat. Timbangan berapa banyak pisang yang boleh dikonsumsi? Untuk lansia yang sehat secara umum, 1-2 buah pisang per hari sudah cukup. Namun, bagi yang memiliki riwayat diabetes atau ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi. Karena pisang mengandung gula alami, meski tergolong aman dalam porsi wajar. Kandungan kalium tinggi bisa berisiko jika ginjal tidak berfungsi optimal. Intinya, selama tidak berlebihan dan dikombinasikan dengan pola makan seimbang, pisang adalah sahabat otot yang sangat aman dan bermanfaat. Fakta menarik tentang pisang. Pisang tidak hanya menyehatkan otot, tapi juga bisa meningkatkan suasana hati. Kandungan triptofan dalam pisang bisa membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon kebahagiaan. Pisang mengandung antioksidan dopamine, yang melindungi sel tubuh dari penuaan. Kulit pisang muda bisa diolah sebagai bahan masakan, dan mengandung serat tinggi. Pisang tidak hanya murah dan lezat, tapi juga multifungsi, untuk otot, pencernaan, suasana hati, bahkan sebagai pelengkap menu sehat lansia. Pria, 2 tips memilih dan menyimpan pisang. Agar sahabat mendapat manfaat maksimal dari pisang, perhatikan hal-hal berikut saat memilih dan menyimpannya. Pilih pisang yang matang alami, berwarna kuning cerah dengan sedikit bintik coklat, tandanya manis dan kandungan nutrisinya optimal. Hindari pisang yang terlalu hijau, masih keras, atau terlalu lembek, sudah terlalu matang. Simpan pisang di suhu ruang, jangan di kulkas, agar tidak cepat menghitam. Untuk stok lebih lama, pisang bisa dikupas, dipotong, lalu disimpan dalam freezer sebagai bahan smoothie. Dengan menyimpan pisang dengan cara yang benar, sahabat bisa menikmati manfaatnya kapan saja tanpa khawatir cepat busuk. Balon ucapan cerita dari sahabat lain. Kami menerima banyak komentar dari penonton lansia di video sebelumnya, seperti, "Saya mulai makan pisang tiap pagi sejak kaki saya sering kram. Alhamdulillah sekarang jauh berkurang." Pak Jono, 70 tahun. "Pisang jadi camilan favorit saya waktu sore. Gak bikin ngantuk, malah lebih semangat bersih-bersih rumah." Bu Rukmini, 65 tahun. "Saya buat smoothie pisang, susu, dan oatmeal. Rasanya enak, dan saya merasa kuat ikut senam lansia tiap minggu." Oma Tina, 68 tahun. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan bahwa perubahan kecil seperti rutin makan pisang bisa memberikan dampak besar, terutama jika dilakukan konsisten. Ayo mulai sekarang. Sahabat lansia sehat, kalau di rumah ada pisang, jangan dibiarkan matang terlalu lama sampai busuk. Yuk, mulai jadikan pisang sebagai bagian dari menu sehat harian. Mulailah dengan 1 pisang per hari selama seminggu, lalu rasakan perbedaannya. Apakah tubuh terasa lebih ringan? Apakah kaki tidak mudah lelah saat berjalan? Apakah kram dan pegal mulai berkurang? Kalau iya, berarti tubuh sahabat memberi sinyal bahwa nutrisi dari pisang benar-benar dibutuhkan dan diterima dengan baik. Balon ucapan tugas kecil hari ini. Silakan tulis di kolom komentar. "Hari ini saya makan pisang jam. Rasanya tubuh saya jadi lebih
Komentar sahabat bisa jadi penyemangat untuk sahabat lansia lainnya. Dan kalau ada cara unik menyajikan pisang di rumah, dibuat kolak ringan tanpa gula, dikukus dengan keju, atau dicampur chia seed, bagikan juga ya. Siapa tahu jadi inspirasi resep sehat. Alpukat, lemak baik dan kalium yang bersahabat. Sahabat lansia sehat, setelah kita bahas pisang sebagai buah pertama penunjang kekuatan otot, sekarang kita masuk ke buah yang tidak kalah istimewa, alpukat. Buah ini sering jadi perdebatan. Ada yang menghindarinya karena takut lemaknya tinggi. Ada juga yang berpikir alpukat hanya cocok untuk orang muda. Tapi fakta sebenarnya justru sebaliknya. Alpukat adalah salah satu buah paling lengkap nutrisinya untuk lansia, terutama untuk sahabat yang ingin menjaga kekuatan otot, kesehatan jantung, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Avokat, kenapa alpukat cocok untuk lansia? Berbeda dari kebanyakan buah, alpukat mengandung lemak sehat. Ini bukan lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah, melainkan lemak tak jenuh tunggal, yang justru membantu kerja jantung dan otot. Kandungan dalam satu buah alpukat ukuran sedang antara lain. Kalium lebih tinggi dari pisang. Magnesium untuk meredakan kram dan tegang otot. Vitamin B kompleks membantu metabolisme energi. Vitamin E dan C sebagai antioksidan pelindung sel. Asam lemak omega 9 membantu penyerapan nutrisi lain. Serat larut dan tidak larut mendukung pencernaan. Gabungan ini membuat alpukat sangat mendukung fungsi otot, saraf, dan sistem peredaran darah, sehingga cocok dikonsumsi rutin oleh lansia. Bisep kekar, manfaat alpukat untuk kekuatan otot. Mari kita bahas manfaatnya secara spesifik bagi sahabat lansia. 1. Menjaga kelenturan dan ketahanan otot. Kandungan magnesium dan kalium dalam alpukat sangat penting dalam menjaga kontraksi otot yang seimbang. Ini membantu lansia tetap lincah, tidak kaku saat bergerak, dan mengurangi risiko cedera saat beraktivitas ringan. 2. Meningkatkan penyerapan protein. Makanan sumber protein seperti tempe, telur, atau ikan akan lebih optimal diserap tubuh bila dibarengi dengan lemak sehat. Lemak tak jenuh dalam alpukat membantu tubuh menyerap nutrisi larut lemak seperti vitamin D, yang juga penting untuk kesehatan otot dan tulang. 3. Mendukung kerja jantung. Otot jantung adalah otot paling vital. Lemak baik dalam alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot, menjadi lebih lancar. 4. Melawan peradangan pada otot dan sendi. Alpukat mengandung fitonutrien dan vitamin E yang bersifat antiinflamasi. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi, otot kaku, atau otot pegal karena penuaan. 5. Membantu stabilkan gula darah. Kadar gula darah yang naik turun bisa membuat tubuh lemas dan otot kehilangan tenaga. Lemak dan serat dalam alpukat membantu menjaga gula darah tetap stabil, sehingga energi untuk otot tetap tersedia sepanjang hari. Alat makan 2 cara sehat konsumsi alpukat. Banyak orang menyajikan alpukat dengan cara yang kurang sehat, ditambah gula, kental manis, bahkan dijadikan jus dengan tambahan pemanis buatan. Sayang sekali. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari alpukat, sahabat bisa coba cara berikut. Dikeruk dan dimakan langsung tanpa tambahan apa-apa. Tekstur lembutnya sudah seperti mentega alami. Di blender dengan pisang dan sedikit susu rendah lemak untuk smoothie penguat tenaga. Dicampur ke dalam bubur oat, salad sayur, atau roti panggang sebagai olesan alami. Dipotong kecil-kecil lalu ditabur ke atas nasi hangat atau sup bening. Pilihlah alpukat yang matang sempurna. Kulitnya mulai gelap, terasa sedikit lembut saat ditekan, dan mudah dibelah. Timbangan 2 berapa banyak yang aman dikonsumsi? Untuk lansia sehat tanpa gangguan metabolisme lemak, cukup konsumsi 1/4 hingga 1/2 buah alpukat per hari, 3-4 kali seminggu. Kandungan kalorinya cukup tinggi, jadi tidak perlu banyak-banyak. Sedikit saja sudah memberi banyak manfaat. Bagi sahabat yang memiliki masalah kolesterol tinggi atau gangguan hati, sebaiknya konsultasikan lebih dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi alpukat secara rutin. Perisai 2 fakta unik tentang alpukat. Meski rasanya gurih dan teksturnya seperti krim, alpukat adalah buah, bukan sayur. Alpukat memiliki lebih banyak kalium dibanding pisang, padahal pisang dikenal sebagai raja kalium. Alpukat dapat membantu meningkatkan penyerapan antioksidan karotenoid dari sayuran lain jika dikonsumsi bersamaan. Di beberapa budaya, alpukat digunakan sebagai makanan pemulihan bagi orang yang baru sakit, karena kandungan gizinya yang tinggi dan mudah dicerna. Pakupin, siapa yang perlu lebih hati-hati? Meski alpukat sangat sehat,
sahabat dengan kondisi berikut sebaiknya lebih bijak dalam mengonsumsinya. Penderita penyakit hati atau pankreas. Sahabat yang memiliki riwayat kolesterol sangat tinggi. Lansia dengan gangguan ginjal stadium lanjut karena kandungan kalium tinggi. Tapi tenang, jika kondisi sahabat stabil dan konsumsi dalam jumlah wajar, alpukat tetap bisa menjadi bagian dari menu sehat harian. Papan klip tips memilih dan menyimpan alpukat. Beberapa tips agar sahabat bisa menikmati alpukat dengan sempurna. Pilih alpukat lokal yang matang alami. Hindari yang kulitnya keras dan masih mentah. Jika alpukat masih mentah, bungkus dengan koran dan simpan 1-2 hari di suhu ruang. Setelah matang, bisa disimpan di kulkas untuk menunda busuk. Jika hanya dikonsumsi setengah, tutup bagian yang terbuka dengan plastik wrap dan simpan di kulkas. Tambahkan sedikit air jeruk nipis agar tidak menghitam. Balon ucapan cerita dari sahabat lain. Beberapa sahabat channel kita juga sudah mencoba konsumsi alpukat dan merasakan manfaatnya. Sejak rutin makan alpukat 3 kali seminggu, saya tidak gampang pegal kalau bersih-bersih rumah. Bu Lilis, 66 tahun. Saya oleskan alpukat ke roti panggang untuk sarapan. Badan terasa lebih ringan dan kuat. Pak Sutarjo, 72 tahun. Dulu saya takut makan alpukat, tapi setelah tahu lemaknya sehat, saya mulai rutin. Nafsu makan juga naik. Bu Neti, 68 tahun. Cerita seperti ini bisa jadi motivasi bahwa alpukat bukan buah berbahaya, tapi justru sahabat setiap tubuh lansia.